Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa na'matillah. Pintu marhaban, pintu puasa, pintu selamat datang telah kita ketuk. Kita mulai masuk dalam barokah rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kita mulai perlahan fana, tenggelam, aktivitas zahir melaksanakan ibadah sholat tarawih, ibadah zikir maupun tafakur. Kita telah fana, tenggelam di dalam jasad yang bernama darah. Darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Semuanya bersumber dari setetes mani dan sel ovum. Semuanya bersumber daripada darah. Darah ini disuplai atau mensuplai makanan bumi. Oleh karena itu maka puasa dalam rangka melaksanakan amaliyah pengendalian hawa syahwat nafsu ini, nafsu bumi, teramat sangat rumit dan sulit. Ketika jelang batal, kita mulai disibuki dengan makan dan minuman bumi yang terlampau banyak. Padahal banyak pun kita makan, sedikit pun kita makan, ampasnya yang kita buang ke belakang. Kita harus dapatkan gizinya, saripatihnya. Saripati yang penuh dengan nur ilahi itulah yang kita cari. Bukan jumlah dan jenis makanan yang kita lahap, yang kita begitu rakus menjemput jelang maghrib tiba. Apabila kita sudah belajar mengenal diri, belajar hakikat, maka agar darah, daging, tulang, dan kulit ini disinggahi Nur Muhammad, disinari dengan pancaran energi dasar daripada Nur Muhammad, maka insya Allah kosongkanlah isi daripada makanan bumi yang teramat sangat banyak mengandung dosa dan kesalahan. Mari penuhilah kosong daripada darah, daging, tulang, dan kulit itu dengan pancaran cahaya. Masukkanlah dia dengan kendaraan nafas. Apabila terpancar energi Nur Muhammad, maka darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu ini memiliki energi yang teramat sangat kuat dan dahsyat. Walaupun hanya air putih 1 gelas, batalnya. Walaupun hanya dengan segenggam onggok kecil daripada butiran nasi dengan garam. Karena hakikatnya adalah air putih itulah sumber daripada kehidupan kita. Dari setetes mani dan sel ovum, air putih itulah yang akan berubah menjadi darah. Sementara daging adalah nasi, lalu tulang adalah garam, kemudian kulit kita. Itu semua adalah pembungkus yang membungkus daripada darah, daging, tulang. Insya Allah, maka ada 3 elemen penting alif Allah Ahmad Adam, antara air putih, kemudian garam, kemudian nasi. Insya Allah merupakan lambang simbol daripada proses af'alnya hakikat diri kita ini. Insya Allah yang akan membungkus daripada darah, daging, dan tulang itu adalah af'al amalia diri kita sehari-hari. Ketika kita mengamalkan 3 bahan sahur dan bahan batal, selanjutnya kita mengamalkan 3 bahan baku itu, bahan sahur dan bahan batal itu dengan sempurna, maka insya Allah sempurna pula puasa kita. Itulah makna hakikat daripada puasa. Kalau kita kembali ke belakang hanya sekedar makan, tahan lapar dan tahan haus, maka kita masih berada di kelas awam. Kita masih sepanjang hidup menyembah angan-angan dan khayal kita ketika kita bertakbir. Kita sepanjang tahun hidup di bumi ini hanyalah menghayal dan mengimajinasi adanya Allah. Kita belum tahu tempat tinggalnya Allah. Kita belum ketemu dengan Allah. Kita belum menyembah yang benar. Kalau kita sudah menyembah yang benar, maka kita tahu di mana sebenarnya keberadaan Allah. Kalau kita menyembah yang benar, maka kita tahu di mana kedudukan nafsu yang benar.
maka kita kendalikan nafsu itu pasti tepat sasarannya. Kesimpulannya adalah bahwa janganlah tergiur dan terpukau dengan makanan dan jumlah jenis makanan ketika jelang batal dan pada saat sahur. Mari kita kurangi makanan bumi dan minuman bumi. Kita penuhi dan totalitaskan aktivitas nafas. Insya Allah, mudah-mudahan Allah merahmati kita dalam kehidupan berpuasa yang sebenarnya. Itulah puasa jasad. Itulah puasa zahir yang akhirnya Nur Muhammad memancarkan jiwa dan nafas dengan sebenar-benarnya pancaran yang sangat dahsyat. Maka insya Allah itulah iming-iming dan hayaliyah yang akan menjadi kenyataan bagi batang tubuh syariat ini. Tetapi bagi batang tubuh halus, batang tubuh hakiki, sesungguhnya tiadalah kita menginginkan pamrih daripada hasil buah kerja kita secara zahir. Kita belajar mengenal diri, kita belajar mengenal asal-usul zahir, hingga kita tahu bahwa di belakang zahir ada nafas, di belakang nafas ada jiwa, di belakang jiwa ada Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah sir, rahasia. Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di belakang Nur Muhammad. Oleh karena itu maka bagaimana tahapannya ketika kita datang? Zat Allah telah mentajalikan dirinya sebagai aku Allah. Menjadikan dirinya pada sifat bernama Nur Muhammad. Menjadikan dirinya pada jiwa. Menjadikan dirinya pada nafas bernama Hu. Menjadikan dirinya pada jiwa bernama Ahmad. Menjadikan dirinya pada nafas bernama Hu. Menjadikan dirinya pada zahir bernama Muhammad. Mimha, Mimdal. Sekarang kita menjadi profil Muhammad. Kita akan kembali pulang menjadi nafas Hu. Kemudian nafas Hu lenyap dan fana. Kita isbatkan, kemudian kita harus tenggelam menjadi jiwa. Profil daripada nafas yang membentuk seperti tubuh kasar ini bernama Hu, kemudian bernama Ahmad. Apabila berada di luar hidung namanya Hu. Ketika dia masuk membentuk profil seperti batang tubuh kasar ini bernama Ahmad. Lalu Ahmad ini akan lenyap di dalam Nur Muhammad, di dalam sifat daripada zat. Kemudian Nur Muhammad pun akan tenggelam di dalam zatnya. Maka itulah tahapan dan etape serta proses jalan pulang. Amalia yang paling hakiki adalah nafi dan isbat. Tadi Allah zat ini telah bertajali menjadi sifat Nur Muhammad, menjadi jiwa Ahmad, menjadi nafas Hu, menjadi batang tubuh Muhammad. Maka sekarang saatnya kita yang berprofil batang tubuh Muhammad, kita kembali harus fana, lebur, hingga tenggelam di dalam nafas yang bernama Hu, kemudian tenggelam di dalam jiwa yang bernama Ahmad, kemudian tenggelam di dalam Nur Muhammad sifatnya, lalu kita tiada. Yang ada adalah liputan hakiki zat agung yang mulia, indah, mempesona. Insya Allah, maka kendaraan terbaik adalah nafi dan isbat. Hamba Allah, hadirin wal hadirat, sesungguhnya zat Allah maha indah dan maha baik, maha mempesona, yang telah menampakkan diri zahirnya sebagai diri kita. Oleh karena itu maka kita tiada, yang ada hanyalah zat ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita nafi isbatkan setiap zikir yang ditausiakan, setiap zikir yang diberikan. Insya Allah itulah makna dan fungsi daripada zikir nafi dan isbat. Nafi ini keluar, isbat itu masuk. Nafas keluar itu namanya nafi, nafas masuk namanya isbat. Nafi, isbat. Nafas keluar namanya tajalli. Allah mentajalikan dirinya sebagai aku hamba. Kemudian nafas masuk, fana namanya, lebur namanya, menjadi aku Allah. Maka hidup hanya ada dua, aku hamba dan aku Allah. Aku hamba apabila berada di luar alam raya maya pada. Aku hamba ini apabila berada di luar alam raya maya pada, maka aku zat Allah berada di alam negeri akhirat, negeri hampa. Maka tajali dan fana
adalah sama dengan nafi dan isbat. Insya Allah. Fanalah hamba ini lebur binasa, yang ada hanyalah zat Allah. Isbatkanlah hamba ini lebur dan binasa, yang ada hanyalah zat Allah. Jangan sampai kita terpedaya menjadi hamba Allah yang bergentayangan di atas punggung bumi dan tidak pernah pulang-pulang ke negeri akhirat. Jangan sampai kita masuk, kemudian kita tenggelam di dalam 3 nur. Nur Muhammad untuk golongan manusia, Nur Muhammad untuk golongan jin muslim, Nur Muhammad untuk golongan jin kafir. Jangan sampai kita isbatkan tanpa tuntunan. Hanya kita saja yang tahu, maka sesungguhnya kita naif. Bisa jadi sama-sama kita mengalami kegilaan, tetapi bukan digilakan oleh Allah, tetapi digilakan oleh makhluk yang bernama jin. Karena ketika kita isbat tenggelam, bukan pada Nur Muhammad golongan manusia, tetapi Nur Muhammad golongan jin muslim, atau mungkin Nur Muhammad golongan jin kafir. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.